السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil farajah. Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam adalah kisah yang Allah Ta'ala khususkan dalam Al-Quran. Bukan hanya bahwa kisah Nabi Yusuf disebut sebagai ahsanal qasas, kisah yang paling indah, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan. Pada saat yang sama ada kekhasan keunikan lainnya. Kisah para nabi yang lainnya Allah Ta'ala sebar dalam berbagai surat. Tetapi kisah Nabiullah Yusuf Allah Ta'ala khususkan hanya pada surah Yusuf. Yang kedua, kisah para nabi barangkali ditelusuri secara kronologis berdasarkan kajian kaidah ilmu tafsir. Dan surah Yusuf mengisahkan secara kronologis. Satu-satunya kisah yang lengkap, full, satu surat penuh berkronologi adalah kisah surat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dalam bagian ketika Nabi Yusuf digoda oleh Imra'atu Aziz, oleh perempuan istri pembesar Mesir itu, lalu suaminya datang yang merupakan pembesar Mesir, terjadilah adu argumentasi siapa yang salah. Istri pembesar Mesir itu menuding Nabi Yusuf lah yang menggoda dia. Dan ketika kebenaran itu terungkap bahwa sesungguhnya Nabi Yusuf yang digoda, pakaian Nabi Yusuf yang robek dari belakang dan lain sebagainya, Nabi Yusuf tetap disalahkan, tetap bahasa sekarang dikorbankan, dikriminalisasikan. Itu kenyataan yang terjadi. Bahkan di zaman Nabiullah Yusuf alaihissalam, seseorang yang tidak bersalah, tidak berdosa, dipenjarakan. Pada saat yang sama, Nabi Yusuf bisa memilih untuk terus berjuang, mengatakan, aku tidak bersalah. Tetapi ada hal yang lain, barangkali pendekatan yang lain, karena yang Nabi Yusuf hadapi, yang Nabi Yusuf lawan adalah seorang pembesar, seorang penguasa. Maka Nabi Yusuf alaihissalam kemudian qala rabbi as-sijn, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku,
As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Penjara lebih aku cintai daripada apa yang mereka tuduhkan aku melakukannya, apa yang mereka serukan aku ke arahnya, apa yang mereka ajak aku ke arahnya. Wa illa tasrif anni kaidahunna asab ilaihinna wa akun minal jahilin. Dan kalau tidak engkau hindarkan aku dari reka perdaya mereka, ya Allah, nanti aku juga bisa terjerembab, terjerumus, dan termasuk orang-orang yang jahil. Jadi Nabiullah Yusuf alaihissalam lebih memilih penjara bukan karena ia mengaku bersalah, bukan karena Nabi Yusuf merasa bersalah, melainkan karena penjara menghindarkan Nabi Yusuf alaihissalam dari lingkungan, dari keadaan yang bisa membuat Nabi Yusuf terjerumus ke dalam lembah kesalahan. Tentu para nabi dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menjaga diri dari dosa, berusaha untuk tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan, itu selain disebut wara dalam istilah agama, menjaga diri dari yang diharamkan, ada juga yang disebut aifah. Ini yang menjadi pembahasan kita. Aifah sering menjadi nama anak-anak kita. Kalau laki-laki kita sebut afif, kalau perempuan afifah. Nah, aifah ini adalah bahasa Inggris menerjemahkannya menjadi grace atau elegance, ya, keanggunan, kegentlemanan, yang sebetulnya adalah atau sikap keningratan, kepriaian, yang sebetulnya adalah sikap yang dalam hidup itu kita punya beberapa standar moral, standar etika yang membentengi kita, melindungi kita, menjaga kita. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam contoh seorang yang afif. Ia lebih memilih tidak apa-apa masuk penjara agar terhindar dari satu lingkungan yang bisa menjerumuskan ke dalam banyak dosa. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, setiap segala sesuatu punya zakatnya. Puasa kita di bulan suci Ramadan adalah zakat sehat kita, zakat badan kita, zakat tubuh kita, zakat fitrah, zakat harta, zakat mal, itu zakat harta kita. Nah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, zakatul jamal al-afaf. Zakatnya keindahan itu adalah ifah. Orang wajahnya ganteng, bersih, cantik, bersinar. Zakatnya itu adalah menahan diri dari kemungkinan jatuh pada kemaksiatan, menahan diri dari kemungkinan jatuh pada godaan. Itu zakatnya, zakatul jamal al-afaf, ya, zakatnya keindahan itu adalah iffah. Nah, dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aktsaru ma taliju bihi ummatin nara al-ajwafan al-batnu wal faraj. Di sini bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan dua hal yang harus kita itu menjaga iffah itu, yaitu dua hal yang banyak menyebabkan umatku masuk neraka. Apa yang ada di antara dua mulutnya dan apa yang di antara dua kakinya. Dan itu di situ di dua hal itu iffah itu, afaf itu, ya. Pada saat yang sama juga dalam cara kita berperilaku. Al-Kisah, seorang pemuda datang pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tiba-tiba saja menyeruak ke tengah-tengah majelis para sahabat dan berkata pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Terdengar kegaduhan, reaksi para sahabat. Bagaimana mungkin tiba-tiba seorang pemuda datang minta izin berbuat dosa besar lagi. Terjadi kegaduhan. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta supaya yang hadir di situ tidak merendahkan, tidak, ya, dan baginda Nabi memanggil anak muda itu untuk duduklah engkau di sampingku. Dengan penuh kelembutan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta anak muda ini duduk di sampingnya.
Kemudian baginda Nabi menjawab, bagaimana perasaanmu kalau seseorang berzina dengan ibumu? Dia menjawab, demi ayah dan ibuku, aku tidak suka ya Rasulullah, aku membencinya. Bagaimana perasaanmu kalau ada yang berzina dengan saudari perempuanmu? Aku membencinya. Bagaimana perasaanmu kalau ada yang berzina dengan anak perempuanmu? Aku membencinya. Demikianlah sabda baginda Nabi SAW. Baginda Nabi menyampaikan, menjawab dengan penuh iffah itu. Dan baginda Nabi SAW kemudian mengangkat tangan beliau ke langit, meletakkan tangan beliau penuh berkah pada dada pemuda itu dan berkata dan berdoa, ya Allah, bersihkanlah hati pemuda ini dan jauhkan ia dari dosa. Kata jauhkan dia dari dosa adalah kata iffah itu. Jadi amalan wara di bulan suci Ramadan sebagai amalan yang paling utama juga berdampingan dengan iffah, elegansi atau grace, bagaimana kita bersikap dan lain sebagainya, yang intinya adalah berusaha menjauhkan diri kita dari dosa. Dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf lebih memilih penjara daripada ia jatuh pada kemungkinan lingkungan yang penuh dengan dosa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu peristiwa yang pernah saya tuliskan dalam buku saya, Reformasi Sufistik, masih di kamp konsentrasi itu, dan itu juga dijadikan contoh oleh Viktor Frankl. Jadi satu saat ada seorang tawanan yang berbuat kesalahan, ya dia harus ditembak mati, hukumannya tembak mati. Tapi sebelum dia ditembak mati, dia menjerit, kalau saya mati gimana ini nasib anak istri saya, anak-anak saya, istri saya, dan semua menjerit. Tiba-tiba ada seorang yang meloncat ke depan, ketimbang dia yang ditembak mati, bunuh saja saya, kata dia, biar saya menggantikan dia. Akhirnya entah gimana, kawan-kawannya yang lain semua berdiri di depan dan mau semuanya ditembak. Tidak jadi ditembak, tapi seluruh tawanan itu kemudian dimasukkan ke dalam sel yang pengap di bawah tanah, tidak ada cahaya matahari sama sekali, dan tidak diberi makan. Dan setelah 1 minggu dikeluarkan, semua yang berada di sel pengap itu meninggal dunia, kecuali seorang yang paling dahuluan meloncat untuk mengorbankan dirinya buat kawannya. Dia masih hidup juga, sehingga akhirnya dia dibunuh dengan suntikan pentanol atau apa. Akhirnya mati juga. Karena dengan penderitaan seperti itu, dimasukkan sel selama 1 minggu, dia masih tetap hidup. Dan ketika dipertanyakan apa yang menyebabkan dia bisa begitu tahan dalam penderitaan dibandingkan dengan yang lain-lain, salah satunya diantaranya ialah kebetulan, kalau saya tidak salah Walton namanya, adalah orang yang sangat religius di antara seluruh tawanan itu. Dan dia merasa bahwa penderitaan yang hadir di kamp konsentrasi waktu itu bagian dari sebuah rencana Tuhan yang diberikan kepadanya di dalam hidup ini. Kata Viktor Frankl, yang membedakan manusia dalam berperilaku menghadapi penderitaan adalah kemampuan untuk memberikan makna kepada berbagai situasi yang dihadapinya. Maknalah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita bisa saja dibatasi kebebasan kita. Kita bisa dilingkari oleh kawat berduri. Tapi apapun kebebasan yang kita ambil, masih ada kebebasan yang masih kita miliki, yang tidak bisa dibatasi oleh kawat berduri sekalipun. Dan itu adalah kebebasan memberikan makna, kebebasan memberikan arti kepada berbagai penderitaan kita. Nah, Viktor Frankl kemudian keluar
Dan dia termasuk yang hidup mungkin karena bisa memberi makna. Dia keluar dan kemudian dia mengembangkan teknik penyembuhan gangguan kejiwaan yang dia sebut sebagai logoterapi. Logo adalah makna, terapi adalah penyembuhan. Jadi sekarang kita dapat membantu meringankan penderitaan orang dengan membantu memberikan makna kepadanya terhadap penderitaan itu. Manusia itu bisa tahan dipukuli atau dianiaya, tapi dia tidak bisa tahan kalau dia tidak bisa memberi makna kepada pemukulan dan penganiayaan itu. Dia tidak akan bisa tahan. Sebelum kuliah ini dimulai, saya kedatangan tamu yang memohon pertolongan saya karena ayahnya sekarang berada di ambang. Terjadi suara buk, suara keras di lemari buku di situ. Kata Carl Gustav Jung, itu namanya synchronicity. Ya, karena kita sedang membicarakan ruh, maka ruh itu menunjukkan kehadirannya dengan meledakkan lemari buku itu. Dia sebut itu sebagai synchronicity. Suatu peristiwa kebetulan yang terjadi, yang sebetulnya bukan kebetulan, tapi karena ya peristiwa itu terjadi mempunyai kaitan dengan apa yang kita bicarakan. Dan Freud tentu saja marah, kamu makin takhayul saja, katanya gitu. Sampai akhirnya Carl Gustav Jung diasingkan dari dunia psikoanalisis. Ketika saya bicara tentang kematian, langsung itu mati. Nah, kalau kata Carl Gustav Jung itu namanya synchronicity. Kalau nanti baca di sini ada synchronicity yang tidak bisa dipahami, mungkin setelah kejadian ini bisa paham. Bapak itu sudah diberitahu bahwa oleh dokter bahwa kematiannya sudah dekat karena mendeteksi penyakit yang dideritanya. Dan Bapak ini sangat cemas menghadapi kematian itu. Katanya dia belum siap. Usianya memang baru 65 tahunan. Dan dia ingin tetap hidup supaya bisa menunggui semua anak-anaknya menikah. Dia juga merasa bahwa selama ini belum cukup bekal. Dia juga membayangkan di alam kubur itu nanti dia sendirian, kesepian, tanpa kawan. Jadi suasananya itu sangat menakutkan. Anaknya minta bantuan saya untuk menenangkan bapaknya, memberikan penjelasan tentang situasi yang bakal dihadapi. Sebetulnya kegelisahan bapak itu bukan kegelisahan semata-mata karena takut sendirian di alam kubur, kegelisahan karena berpisah dengan anak-anaknya. Kegelisahan yang sebenarnya ialah kegelisahan makna, kegelisahan arti. Dia tidak tahu harus memberikan makna kematian seperti apa. Bergantung kepada bagaimana kita memberi makna kematian, maka kita bisa menderita atau bisa bahagia. Dahulu Socrates pernah diadili kan, karena dianggap meresahkan masyarakat, menghasut anak-anak muda, melakukan provokasi. Lalu Socrates harus mendapat hukuman makan racun. Dia dihukum mati oleh pengadilan waktu itu. Dan Socrates berkata begini, aku tidak takut mati, kata dia. Sebab apa sih sebetulnya yang disebut kematian itu? Dia sedang mencoba memberi makna kematian. Kalau kematian itu berarti akhir dari segala-galanya, maka kematian aku harus sambut dengan gembira. Karena dengan kematian itu berakhirlah seluruh persoalan hidupku. Aku tidak bakal diganggu lagi oleh istriku yang cerewet, kata dia. Aku tidak bakal diganggu lagi oleh para penagih utang. Jadi kematian justru adalah peristirahatan yang abadi ketika seluruh persoalan habis dengan sendirinya. Atau kematian itu hanyalah perpindahan dari alam ini ke alam yang lain. Kalau itu pun aku harus sambut dengan gembira. Karena dengan kematian itu nanti aku akan bergabung dengan para pemikir-pemikir yang terdahulu. Nanti aku bisa melanjutkan diskusi-diskusiku dengan mereka di alam gaib sana. Socrates berusaha memberikan gambaran apapun makna kematian yang diberikan itu buat dia adalah sesuatu yang dia tunggu-tunggu, yang dia sambut dengan gembira.